Jelas Aku Kak, tapi se nggak bisa ini ya Kak, nggak bisa on cam dan on. Ntar jadi teman-teman boleh bantu pertanyaan Kak Vanes di ini ya, di kolom chat, bantu jawab. gimana gimana? Suaranya masuk ya? Aman Masuk. gak ya? Masuk ya? Oke semuanya, selamat malam teman-teman. Makasih banyak loh yang udah luangin waktunya. Aku kira gak bakal ada yang join. Ternyata cukup ramai ya antusiasnya. Aku di sini mau lebih sharing sih tentang gimana aku pertama kali akhirnya nih bisa buka, bisa dibilang small shop sih ya, namanya si Art gitu. Mungkin teman-teman di sini aku pengen tahu dong, ada yang udah mulai bisnis atau baru mau coba sambil aku mau mulai nih kelasnya. Baru mau coba. Oke, aku mulai ya teman-teman. Mungkin aku bukan orang yang paling pro di bidang ini. Aku juga masih belajar banyak, tapi semoga pengalaman aku bisa teman-teman pakai ya. Maksudnya biar teman-teman tuh nggak mengulangi kesalahan aku gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung aja deh, mungkin dapat inspirasi dari aku bisa langsung dipakai gitu. Oke, langsung aja di kelas kali ini aku mau sharing lebih ke gimana awalnya itu si art muncul atau lahir ya. Terus gimana sih kok tiba-tiba bisa ada yang beli gitu kan? Yang namanya pertama kali jualan kan pasti bingung ya. Siapa sih yang bakal beli gitu? Aku maksudnya bingung banget mesti kemana, harus ngapain, dan kira-kira buat nentuin target market toko kita sendiri tuh gimana, sama mungkin aku bisa kasih bonus nih buat bagi tips ke kalian cara cari vendor. Karena banyak banget kalau misalkan di sosmed aku pada DM nanyain vendornya apa, dan itu kan sebenarnya dapur rahasia ya, cuman aku bakal ngasih tipsnya ya ke kalian. Kak, ini di-share nggak PPT-nya? Makasih loh. Ini aku pertama kali mau kasih tahu dulu kenapa namanya Sea Art. Teman-teman mungkin banyak yang baca namanya Ci Art, Cia Art, atau apapun itu. Tapi sebenarnya namanya ini adalah Sea Art ya teman-teman. Sea Art sendiri itu dari nama aku, karena nama aku Vanesia. Salam kenal semuanya. Mungkin belum pada tahu nama aku Vanesia, maka itu namanya jadi Sea Art ya. Dibacanya itu Sea Art. Jadi ada maksud keduanya itu, yaitu melihat karya-karya aku nih gitu. Kita lanjut lagi, ini di tahun 2018 itu sebenarnya pertama kali banget aku mulai, apa ya, bisa dibilang nekat jualan ya, karena pengen yang namanya nonton konser, tapi nggak gengsi tuh kalau minta duit ke orang tua, karena kan dikasih uang jajan, tapi kan kalau yang namanya nonton konser, uang jajan nggak bakal cukup ya. Jadi aku nekatin diri untuk jualan. Nah, sebelumnya juga karena aku kebetulan sedang kuliah di bidang desain grafis saat itu. Jadi untungnya aku punya beberapa channel nih, beberapa pernah coba ngeprint, punya tahu-tahu tempat kayak gituan. Maka itu aku coba iseng-iseng untuk bikin kayak istilahnya kalau di K-pop ini fankit. Di sini banyak gak sih yang suka K-pop? Atau kalian pengen coba bikin merch-nya di bidang lain nih sebenarnya? Kalau aku lebih ke K-pop ya di sini. Nah, teman-teman, pasti juga kalau misalkan waktu aku ini pertama kali April 2018 ini posisinya aku sedang lagi semester akhir di kampus saat itu, dan yang namanya budget itu nggak ada sama sekali. Karena yang namanya buat bikin modal usaha itu nggak pernah terpikirkan pengen serius gitu loh. Karena tujuannya tuh singkat ya, cuman pengen ada tabungan buat bisa nonton konser gitu ya. Nah, tapi akhirnya untungnya sekarang ini bisa sampai sekarang. Cuman pasti teman-teman pada nanya kan, kalau gitu gimana caranya nggak ada uang tapi bisa jualan barang-barang ini lumayan banyak ya, nggak cuma stiker loh. Baru banyak yang memulai bisnis merch K-pop ya. Oke, semoga ini berarti pas banget buat kalian belajar. Nah, jadi waktu itu buat teman-teman aku kasih saran yang belum punya budget nih buat bikin modal usaha, aku selalu kasih saran untuk open yang namanya pre-order.
Ya, karena dari yang namanya pre-order itu, teman-teman bisa pakai uangnya, ya kan pasti ada uang DP kan, uangnya untuk mesen nih barang-barang untuk sampelnya, atau mungkin untuk langsung cetaknya, kayak gitu. Jadi aku kalau dulu tuh pakai sistem namanya pre-order. Dan dari hasil pre-order itu, pasti kan ada untung ya, ada benefit untung dari pre-order itu. Dari hasil benefitnya, aku cetak buat ready stock. Di mana ready stock itu berarti sifatnya aku bilang limited stock, padahal bukan limited, tapi karena saat itu budgetnya terbatas, teman-teman. Nah, cuman karena waktu itu aku bilang stoknya limited, ternyata para customer ini malah semakin apa ya, mencari-cari gitu loh, kayak pada semangat untuk belinya. Kenapa? Karena kalau kalian jadi customer, kalau kalian nonton konser, kalian punya fan kit yang beda dari yang lain, pasti lebih ada rasa spesial nggak sih, kayak custom gitu, ketimbang kalian bannernya sama semua gitu loh, satu hall. Pasti mau ternotis kan. Maka itu ternyata dibikin versi limited stock itu juga salah satu ada kunci serunya ya. Jadi ngebatasin stok buat dapet vibes yang kayak wah gue harus punya nih soalnya biar nggak ada yang punya gitu loh. Itu salah satu tips dari aku ya, teman-teman. Jangan bilangnya nggak ada budget, bilangnya limited stock ya. Nah, untungnya juga karena waktu itu aku jualnya limited stock dan banyak banget yang akhirnya tertarik. Nah, tapi pasti juga banyak teman-teman nanya kan nanti, tapi gimana Kak? Itu customernya kasih taunya ini lewat mana? Instagram itu kalau untuk K-pop menurut aku rada slow, tapi yang paling cepet itu adalah Twitter. Tapi sekarang aku udah nggak pakai Twitter. Dulu aku pertama kali nge-expose karya aku itu di Twitter. Dengan sebenarnya awalnya aku kasih tahu, aku pengen bikin ini untuk aku sendiri, untuk iseng-iseng. Tapi ternyata peminatnya banyak dan aku nekatin diri untuk buka pre-order gitu, teman-teman. Kita lanjut lagi aja ya. Jadi, abis April ini aku tetap lanjut jualan lagi di konser kedua. Ini One on One, siapa yang tahu? Ini 2018, kalian bisa lihat aku ngemper di pinggir jalan. Aku jualan sistemnya sama open PO. Dari hasil benefit open PO itu aku buat ready stock. Ya mungkin dengan desain yang berbeda, tapi aku pakai benefit itu pokoknya untuk jualan lagi gitu ya. Jadi enggak uang tuh nggak dicampur-campur gitu. Pokoknya sejalannya aja, iseng-iseng. Dan juga gimana caranya aku bisa ngambil crowd ini dengan iming-iming awalnya mau bagi freebie. Nah, bagi freebie-nya limited, terus unik kan, karena waktu itu pada baginya tuh kayak photocard, baginya tuh pada banner, aku ngasihnya TTS, dan pada rame banget yang mau ngambil. Di situ juga di saat mereka ngambil, aku ada buka lapak jualan. Jadi mereka yang ngambil freebie bisa juga tuh kalau misalkan mau belanja, bisa belanja gitu loh. Mungkin ini nggak gitu bisa kepake sekarang, aku nggak tahu ya. Sekarang masih boleh nggak sih jualan di pinggir jalan gini? Tapi kalau misalkan ini kalian terapin di sosial media juga bisa. Ya kan, jadi kalian iming-iming bagi-bagi giveaway, tapi di situ juga di kolom-kolom bawahnya kalian sedang jualan gitu loh. Wah, ada Wonables juga ya di sini. Ketahuan banget ya K-popper sejatinya. Lanjut nih ya, karena aku mulai suka banget di bidang ini, aku lanjutin ke bagian aku seriusin bagian merchandise ini untuk buka nekatin diri lagi nih, udah di pinggir jalan, sekarang kita masuk ke bazar, teman-teman. Cuman kalau di bazar ini, dia tidak boleh banget yang namanya kalian ngambil foto. Ngedit foto, ngedit gambar orang itu nggak boleh banget. Jadi teman-teman harus punya desain sendiri. Kak, gimana kalau aku nggak bisa gambar?
banyak banget yang nanya kayak gitu. Jangan takut teman-teman, aku pun awal-awal gak bisa gambar, tapi kalau kalian seiring waktunya latihan, mau coba, aku bahkan awal-awal minta bantu adik aku, karena jujur adik aku lebih jago gambar daripada aku. Tapi akhirnya sekarang aku bisa handle sendiri. Dan dulunya aku join bazar nggak langsung sendiri ya teman-teman ya. Jangan pernah join bazar buka kalian satu meja sendiri. Kalau saran aku, kalian sharing sama teman-teman kalian. Dan kenapa aku selalu saranin kalian buat eh, buka offline booth gitu ya, nggak cuma jualan online. Karena kalau kalian jualan offline booth itu bisa ngelihat langsung target kalian gitu. Jadi siapa sih yang datang yang dari sekian banyak orang yang ngelirik barang kalian itu tuh usianya berapa? Kira-kira tuh dia sukanya apa? Cewek atau cowok, udah tua atau masih muda, yang kayak gitu. Jadi offline booth itu kalian nggak pertama kali buka offline booth nggak usah mikirin yang namanya benefit ya. Yang penting balik modal aja cukup. Tapi yang paling penting itu kalian bisa lihat target kalian di situ. Karena kalau misalkan kalian jual online, kalian gak bakal bisa tuh yang namanya ngelihat. Kan bisa aja dia pakai account lain ya, account mungkin orang tuanya, temennya, nggak ada yang bisa tahu. Tapi kalau dengan offline, kalian ketemu langsung orangnya, karakteristiknya, mungkin dia introvert, extrovert, pakaiannya gimana, dan semua ciri khas itu kalian bisa jadiin inspirasi loh atau referensi ketika kalian nextnya mau bikin merchandise. Oh kayaknya yang beli ke booth tuh banyak kan cewek-cewek yang kayaknya feminim banget deh. Nah, dengan kata feminim itu pasti kalian tiba-tiba terbayangkan mungkin bisa bikin aksesoris atau juga apa kayak tas atau ya kayak gitu ya. Jadi menurut aku buat terjun ke offline booth itu walaupun nekat tapi bener-bener berguna sih kalau buat aku. Kalau menurut teman-teman gimana? Sekarang kita lanjut ya. Nah, udah gitu karena aku udah mulai serius di join offline booth, pasti yang namanya selalu orang nanya, "Kak, jual di online nggak? Kak, jual di online nggak?" Kayak gitu kan. Maka itu pentingnya sosial media kalian untuk tertata dan kalian konsisten tuh dalam ngepostnya. Biar apa? Kalau amit-amit ada yang nyuri karya kalian, banyak orang yang belain juga itu bukannya desainnya si A ya gitu, mereka bisa membela gitu ya. Jadi aku bilang kenapa sosial media juga juga penting kalau bahasa desainnya tuh kalian branding gitu ya. Jadi biar orang-orang tahu ciri khasnya gitu loh, ciri khas kalian. Kayak apa mungkin cara gambarnya atau yang barang yang dijual kayak gitunya sih. Dan menurut aku, ini aku mau kasih saran ke kalian sih. Banyak banget orang-orang yang ngepost hasil desainnya begitu aja. Dari misalkan dari Procreate atau dari Photoshop langsung di-post aja kayak gitu. Kalau aku kasih saran jangan teman-teman karena banyak banget yang nyuri. Kecuali kalian rela dicuri ya gambarnya. Jadi aku lebih saran ke kalian ngepost gambar berupa foto produknya hasilnya atau kalian mock up-in dulu atau bisa misalkan gambarnya ceritanya kalian framing diperkecil atau gimana biar kalau misalkan dicuri gambarnya bakal pecah kayak gitu. Jangan pernah kasih gambar seutuhnya walaupun kalian bilang udah di watermark atau apapun itu, watermark hilanginnya gampang banget. Dan kasih tahu itu karena aku pernah gambarnya dicuri. Maka itu juga kalau kalian kepoin Instagram aku nggak pernah lagi yang namanya ngepost desain. Pasti aku udah final product gitu yang nggak bakal dicuri. Mungkin kalau misalkan dicuri pun dia harus bikin semirip mungkin dari nol ya. Ada niatnya lah, nggak cuman apa namanya di crop gitu. Nah, maka itu juga aku bilang sosial media kenapa penting banget. Karena kalau misalkan sosial media kalian itu terlihat aktif,
Terus, wah lucu banget karyanya. Mungkin mereka nggak beli, cuman kalau misalkan ngeliat tuh kayak ada suatu apa ya? Kayak kalian pernah nggak sih ngeliat toko aja gitu kayak save dulu kayaknya lucu gitu ya kan? Nah dari situ kalian juga bakal gain yang namanya follower. Dan kayak gitu konsisten dan bikin si sosial media ini seunik dan sekalian mungkin, sebranding kalian mungkin itu yang aku bilang penting banget nih sekarang ini. Sekarang aku mau lanjut lagi. Nah, karena kemarin itu sempat yang namanya bazar itu tutup, konser gak ada karena pandemi, tapi untungnya toko aku bisa bertahan ya. Karena waktu itu aku udah sempet deg-degan banget, toko aku ikutan tutup, teman-teman. Tapi akhirnya teratasi, dan ini mungkin juga bisa jadi referensi kalian nih. Gimana caranya menentukan kalian harus bikin apa di saat apa gitu ya. Jadi ngikutin tren itu penting banget. Karena waktu saat pandemi itu aku belajar dari target market aku, dari orang-orang sekitar, kayak mereka tuh lagi butuh apa ya? Gak mungkin kan pandemi butuh makanan dan minuman, aku yang merchandise tiba-tiba jualan makanan. Gak mungkin senekat itu gitu, gak mungkin seaneh itu. Tapi waktu itu lagi booming yang namanya masker kain. Dan aku kepikiran kenapa enggak masker kain itu kenapa harus dari kain perca? Kenapa enggak pakai gambar kita sendiri gitu kan? Pakai gambar aku sendiri. Dan akhirnya aku coba sampai cari-cari vendor pertama kali, nggak pernah yang namanya ngeprint di masker. Akhirnya untungnya ketemu dan untungnya feedbacknya baik ya teman-teman, lumayan penjualannya. Nggak cuman itu, di pandemi pokoknya aku jualan juga tuh yang namanya Fandom Stick. Kalau kalian tahu itu namanya Corona Finger, di mana teman-teman tuh waktu itu pakai buat mencet lift atau pas mau payment tuh pencet pin ATM, buka pintu yang kayak gitu. Di sini sih sebenarnya malah bisa dibilang tahun pandemi ini toko aku tuh mulai terekspos ke banyak followers lagi sejujurnya kayak gitu. Dari sini juga kalau kalian ngikutin tren, makanya selain kalian bisa tahu merchandise apa yang kalian mau bikin, karena spesifik banget sama target market kalian, maka itu penjualannya juga bakal up banget nih, bagus banget gitu, langsung orang-orang tuh langsung pada notice gitu lah ya, karena pada butuh dan sesuai segmen banget, ibaratnya kayak gitu. Nah, terus pas selesai COVID, kan semua itu udah nggak kepake kan. Terus kita harus jualan apa gitu kan. Harus jualan apa, bingung kan teman-teman. Jadi saat itu aku mulai mikir lagi, aku tetap sih jualan namanya gantungan kunci, stiker tuh nggak pernah lepas, tapi kan tetap yang namanya kalau toko itu tuh butuh suatu hal yang beda dari yang lain, dan biar orang-orang tuh tahu gitu kan, kayak misalkan kalau sekarang aku ini lagi rame, aku di bracelet. Mungkin teman-teman kalau ada yang follow toko aku bracelet banyak banget motifnya sekarang, yang dulunya cuma bikin BT21, sekarang udah banyak banget band-band yang aku udah bikin karena requestan teman-teman juga. Di sini juga nggak pernah nyangka, yang aku pikir emang masih ada ya orang gede gitu yang mau pakai gelang mainan, ternyata banyak banget gitu, feedbacknya bagus banget. Dan aku mulai juga mengenal TikTok, aku coba ngepost sekarang, masuk juga di FYP, dan penjualannya juga jadi makin ke push banget tuh teman-teman. Jadi apa ya, aku bisa bilang yang namanya jualan online itu penting banget ngikutin tren sih teman-teman. Tren-tren itu tetap harus kalian pelajarin banget. Aku pun juga masih belajar TikTok aja, aku dari nol belajar sampai em, cari-cari aja gitu, belajar di Google atau di mana, di YouTube. Akhirnya untungnya sih membuahkan hasil ya. Pokoknya yang penting kalian kalau mau dan konsisten, aku yakin kalian juga bisa gitu. Nah, ini kurang lebih hasil kemarin pandemi sih ini. Ini pas pandemi orang-orang bilang pada takut gak ada penjualan, ngapain jualan merchandise.
Tapi ini buktinya gitu kan. Jadi apa ya, sebuah kebanggaan sendiri sih sebenarnya pada saat itu. Nah, cuman di sini thank you loh Kak Pina. Cuman di sini pasti teman-teman juga udah tanya kan, Ci, kalau gitu gimana caranya ketemu vendor biar barang atau desain yang kita udah bikin itu enggak mereka jual buat sendiri gitu. Sebenarnya kalau vendor jahat itu teman-teman, mereka bisa aja pakai desain kita untuk ngeprint sendiri dan jual sendiri, bener gak? Nah, tapi gimana caranya supaya hal itu semua nggak terjadi gitu kan? Caranya itu pertama kalian gak ada itu gimana ya? Itu kayak nyari jodoh sih teman-teman. Susah-susah gampang ya. Kalau saran aku, kalau untuk mencari vendor itu kalian harus cari yang kalau bisa jangan terlalu jauh dari tempat tinggal kalian. Jadi amit-amit uang kalian dibawa lari atau apa, kalian nyamperinnya gampang tuh, nggak bercanda. Tapi lebih ke kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, mungkin warnanya atau apa sih itu namanya defect gitu ya, kalian mulanginnya itu nggak kena ongkos kirim yang lebih besar gitu loh. Itu sih yang jadi itu benar-benar penting banget sih. Mungkin kalau satu dua nggak berasa, tapi nanti kalau kalian udah makin banyak orderannya, makin butuh banyak dan biasanya kalau vendor itu mungkin pertama kali kalian bikin warnanya sesuai sama yang kalian mau. Tapi besokannya tuh mungkin juga beda. Nggak bisa nyalain vendor karena yang namanya printer mungkin bisa karena udah tintanya udah mau habis atau ternyata baru dipasang, makanya hasilnya nggak mungkin bisa mirip. Nah, itu kayak yang kayak gitu-gitu kalau kalian mau komplain, lebih gampang itu kalau deket. Jadi kalian kalau retur, biaya ongkosnya nggak mahal. Kenapa biaya ongkos tuh juga dihitung? Karena itu bakal memotong benefit kalian. Jadi kan yang nutupin biaya-biaya lain itu adalah keuntungan kalian juga kan. Logically kayak gitu. Makanya penting banget tuh yang namanya apa namanya biar nggak kena transport cost-nya tinggi. Terus aku selalu saranin open pre-order juga biar kalian bisa orderannya sekaligus banyak. Kenapa? Karena sebenarnya kalian itu bisa negosiasi, teman-teman. Jangan mau kalau vendor itu udah pasti kasih ada price list. Kalau segini, 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 segini. Tapi kalau kalian beli banyak, kalian bisa nego, Kak, aku kan belinya segini. Boleh nggak sih dapat special rate kayak gitu? Itu kalian bisa ya. Nggak mungkin vendor langsung kasih harga diskon. Jadi kalian harus nego sendiri. Pokoknya harus jangan jangan mau tahu malu gitu. Apa tuh untuk bikin konten supaya burnout atau kehabisan punya Oke, Kak Indri, nanti aku jawab ya di session question and answer ini udah mau selesai kok. Biar kita gak usah panjang-panjang banget. Nanti kalian biar mau join kelas aku selanjutnya ya. Nah, terus karena aku bilang vendor ini bakal seperti jodoh kalian yang kayak nantinya itu bakal kepake banget, ya bakal kepake banget, bakal apa ya, kalian butuh banget tuh yang namanya komunikasinya tuh enak gitu loh. Karena kalau sekalinya pesan di vendor kan nggak cuma sekali ya, pasti nanti ada repeat order, atau mungkin dia kasih tahu ada material baru. Nah, biar sama-sama enak, harus cari orang yang komunikasinya enak. Jangan yang awal-awal kalian udah nggak mau apa dilayanin, terus kalian tetap gak apa-apa deh aku coba soalnya reviewnya bagus nih kayak gitu. Jangan pernah ya teman-teman ikutin hati kalian, jangan ikutin review doang juga. Karena yang namanya mungkin desainer tahu review gitu sekalian semuanya bisa diedit. Pertama kali nemu vendor di mana? Oke, ini karena seputar vendor, aku jawab ya. Aku pertama kali ketemu vendor, kalau print itu kan karena aku awalnya itu emang kuliah di bidang desain grafis ya. Jadi kalian di sini ada desain grafis gak sih? Atau DKV gitu?
kan pasti banyak tuh tugas-tugas ngeprint, tugas-tugas tugas-tugas akhir. Pasti kan ada tuh disuruh ngeprint, iya nggak sih? Pasti kalian punya dong toko kesayangan kalian yang mau membantu kalian. Kalau soal kertas tuh pasti gampang. Oh, luar negeri, oke. Tapi di sini banyak kok, serius. Oh, banyak banget ya. Aku ngeprint cuma pas skripsi doang, serius. Kalau untuk pas output kertas gitu, awalnya itu apa namanya dari sekitaran kampus teman-teman. Dulu kampus aku di Universitas Multimedia Nusantara. Ada yang sama nggak? Ternyata kita satu alumni. Dulu sih aku cuman pakai vendor sekitar kampus aku. Tapi kan yang namanya apa ya? Nextnya itu nggak mungkin cuma di media cetak kertas doang kan. Kalian butuh akrilik dan lain-lain itu. Aku mulai cari-cari di Google. Cari aja di internet. Wah serius? Banyak ya anak PMN di sini. Kamu masih begitu boleh bebas bikin merch atau karakter gitu nggak kena copyright. Oke, copyright. Ntar aku bahas ya copyright. Nanti kalian ingetin aku ya. Di sini kan kita sesi question and answer. Sama dong, banyak ya. Siapa pernah cari Oma? Aku sedang, kalau Ren, aku sudah ketemu vendor di luar negeri, tapi sedang mau mencoba. Maka itu kalau soal vendor luar negeri, aku belum bisa kasih banyak insight nih ke kalian, karena aku juga lagi gambling di sini, lagi coba. Kalau buat semua produknya tuh vendornya pasti. Nah, oke, kita sekalian bahas. Di sini poin pertama aku tulis knowing different material. Maka itu aku selalu saranin ke teman-teman. Kalau misalkan kalian kan fokus nih, lagi bikin merchandise A, misalkan lagi mau bikin stiker gitu ya. Stiker itu banyak banget materialnya. Mulai dari vinil, vinil itu yang kalau kena air gak apa-apa, eh ada yang bahan kertas kayak HVS gitu, ada yang bahan kromo yang paling murah digunain sejuta umat, ada yang bahan plastik, ada yang laminasinya macam-macam, ada yang glitter, ada yang ini, ada yang itu. Nah, kalian harus tahu dulu materialnya itu. Tapi kan kalian nggak mungkin, maksudnya daripada kalian datangin satu-satu kucuk-kucuk-kucuk ke vendor, kalian bisa tanya gitu kan, ada material apa, ada bahan apa aja yang di-provide, ada sampelnya nggak, foto aja dulu sampelnya. Kalau kalian lihat misalkan di vendor A, em, dia bisa ngeprint stiker, tapi nggak bisa laminasi glitter. Nah, itu kan kalian pasti ini kan mikir lagi kan, nyari lagi vendor B kayak gitu. Terus udah gitu produknya beda-beda itu pasti. Nah, kalau ada juga satu vendor yang bisa buat semuanya nih, karena yang namanya ngeprint UV itu bisa di mana aja, guys. Bisa buat ngeprint di tumbler, UV ya, akrilik, di kertas juga bisa. Bahkan di kayak tas juga bisa UV ya, kalau UV. Jadi satu vendor tuh sebenarnya mau ngeprint buat banyak banget material tuh bisa. Tapi kalau saran aku, kalau kalian bisa cari vendor lebih banyak tuh lebih baik. Bukan karena banyak vendor tuh memang lebih ribet, tapi kalian tuh bakal nunggunya nggak lama gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi ada masalah di vendor A, stok kalian tuh nggak kosong gitu loh. Di vendor B ada backup, di vendor C ada backup, kayak gitu. Aku sih selalu saranin mendingan cari banyak vendor ketimbang satu vendor. Jadi misalkan vendor stiker dan vendor gantungan kunci itu adalah dua vendor yang berbeda. Kayak gitu. Itu yang dialami, nggak cuma aku, tapi teman-teman aku juga alamin ya. Karena ya namanya misalkan nih ya, sebentar lagi mau buka bazar ya. Kan yang pesen ke vendor kan nggak cuma toko aku doang kan. Mungkin temen aku juga pesen di situ, kita nggak tahu sih. Mungkin si toko-toko lain juga pesen di situ. Ngantri, nanti ternyata hasilnya lama, dan karena lagi rame nggak sesuai. Kalau kalian punya vendor-vendor lain, ada backup, dan time-nya itu lebih cepat, kayak gitu. Apa tuh?
sambil nyoba bercanda. Ci kalau nyari oke, vendor via marketplace. Boleh, boleh banget Kak Gabriel. Aku pertama kali nyoba-nyoba iseng-iseng serius, aku lewat marketplace. Kenapa? Karena marketplace itu enaknya kalau misalkan sampai vendornya zonk, uangnya kan ditahan sama si marketplace. Aku lebih pro sih, kalian mau coba dulu di marketplace. Kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang boleh coba di marketplace, abis itu nanti kalian bisa cari vendor, misalkan aku nyarinya yang nggak usah ada di marketplace deh, yang ada website kayak gitu, nanti kalian bisa bandingin tuh hasilnya, yang di marketplace sama yang di website, bagusan yang mana, kayak gitu. Biasanya yang di marketplace harganya bakal lebih tinggi. Kenapa? Karena pertama itu admin dari marketplace-nya. Yang kedua, itu karena biasanya mereka orang kedua gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi kayak mereka ini buka jasa ngeprint tapi tidak punya mesinnya. Mereka pesen sama si website ini gitu, mudah nggak maksud aku? Ya, jadi bukan dia yang produsennya gitu. Jadi mereka kayak reseller, ibaratnya kayak gitu ya. Aku juga selalu bilang, please banget, selalu request sampel, jangan mau kalau misalkan mereka bilang, minimal harus 50 piece nih, minimal 100 piece nih, gitu. Bilang aja, iya aku mau kalau misalkan udah oke, udah sesuai, tapi mau sampel dulu. Mau dibiayain, dikenain harganya 2 kali lipat dari harga bulk buying, itu nggak apa-apa guys, karena lebih mending nyesel kayak gitu daripada udah 100 piece kalian print, terus nggak sesuai ekspektasi kalian, nggak kejual jadi sampah. Emang yang namanya nyari vendor itu bakal ada ruginya dulu, tapi kan nantinya kalian kalau udah repeat nyetak, 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 bikin ulang, rugi kalian bakal ketutup dari keuntungan ini. Nggak ada beneran, nggak cuma di toko merchandise ya. Mungkin toko makanan atau toko apa, nggak mungkin awalnya itu mereka langsung untung tuh nggak mungkin. Pasti mungkin menutupin nama si apa franchise atau apa, pasti pasti nggak langsung untung kok. Jadi kalian jangan pernah takut yang namanya buang duit untuk sampel, karena nantinya kalian bisa tahu nih dari berbagai toko, oh kalau yang ini misalkan akriliknya bening, yang ini rada kuning, yang ini kayaknya perintannya rada bintik-bintik ya, kayak nggak high quality, kok yang ini bisa bagus, kayak gitu. Nanti kalian bisa decide nih, dengan harga sekian, lebih worth it vendor yang mana, gitu. Itu apa namanya, hukum lumrah sih. Kalau menurut aku emang bikin sampel itu sepenting itu. Jadi nggak apa-apa rugi di awal, tapi nextnya kalian udah tahu nih, udah punya pegangan. Oh, pokoknya kalau ngeprint akrilik bagusnya di toko ini. Kalau aku udah cocoknya sama toko ini. Udah, itu bakal, kan nanti bikin merchandise kan kalian nggak cuma sekali dong. Pasti ada desain-desain lain, tapi bisa di vendor yang sama gitu. Mungkin nextnya udah nggak perlu sampel lagi. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Aku sampai pengen kasih tahu juga nanti kalau misalkan kalian udah apa ya, bisa dibilang reach out-nya udah gede, yang namanya ini ada nggak sih yang suka bingung? Aku pengen mulai jualan tapi aku nggak tahu di mana sih cara taunya bazar-bazar yang lagi open 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 recruitment, open regis. Pasti banyak yang kayak gitu gak sih? Cara ikut bazar gimana ya kan? Kalian pasti kayak gitu. Bagaimana cara info bazar gimana? Nah kan? Nah kan, jawab pertanyaan kalian ketebak ya. Jadi jawabannya itu adalah, kalau kalian semakin sering, nantinya kalian bakal ditawarin. Kalau kayak aku, bukan yang mau menyombongkan diri ya teman-teman, tapi mungkin nantinya kalian juga bakal ada di posisi ini, kalian bakal ditawarin. Tapi ditawarin tuh juga serem teman-teman. Karena nggak semua bazar itu seperti yang kalian bayangkan. Bazar tuh langsung rame gitu, nggak kayak yang kalian bayangkan loh. Aku pertama kali banget ditawarin bazar itu adalah di lomba K-pop dance cover. Di situ dia nawarin aku kasih space free buat jualan. Aku pikir ya udahlah ya, untuk apa,
space-nya gratis ini, aku iseng-iseng jualan, palingan ngabisin waktu aja sama tenaga. Tapi apa hasilnya? Yang kejual barangnya bisa dibilang nggak nyampe 10 piece. Karena apa? Targetnya beda. Orang yang datang di situ pada mau ngedukung temennya, bukan belanja. Jadi kalian harus pinter-pinter. Itu kalau udah ditawar-tawarin gitu ya. Itu jangan sampai kejadiannya keulang di kalian ya. Aku bocorin dulu. Nah, kalau soal bazar ada di mana aja, sebenarnya ya teman-teman, sekarang tuh udah, dulu emang gak ada. Aku bisa bilang dulu tuh dikit banget yang berani bikin event khusus bazar market. Jadi kalau jualan itu ya kayak gitu, entah di tengah-tengah orang lagi ada event lomba, entah lomba nyanyi, lomba nari, kayak gitu. Cari target market lewat Twitter gimana Kak? Pakai hashtag. Oke, ntar aku jawab ya. Nah, terus apa namanya? Aku sampai lupa Kak. Tapi sekarang tuh udah banyak. Kalau waktu itu cuman kayak event-event kecil, sekarang tuh udah banyak. Nih yang aku pin kalian, aku pin, yang ada di story, di story kan di PPT aku, kalian boleh follow-followin. Yang kayak si Pilen, Arcade, itu mereka biasanya tuh annual gitu loh, entah setahun sekali, setahun dua kali. Jadi kalau misalkan mereka open, biasanya mereka apa namanya, post gitu sih di sosmed. Nah, aku pertama kali tahu ya dari mana? Taunya juga dari teman ke teman, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian memang punya akun khusus merchandise, kayak aku, toko aku cuma follow orang-orang yang jualan merchandise atau yang ngebuat merchandise. Pasti kalau kalian dapat yang namanya tuh sponsor, apa sih, advertisement ya, sponsor kayak gitu, pasti dirujukinnya ke kayak beginian. Kalau mereka lagi open regis, pasti kalian bisa dapet. Karena kan mereka kalau open regis pasti pakai ads, teman-teman. Jadi kalian bakal kena tuh kecipratan ngelihat iklannya kayak gitu. Tapi bazar-bazar gini biasanya banyak di Jakarta ya sih? Enggak loh, aku baru banget ditawarin di Bandung, Surabaya juga ada. Sekarang udah banyak. Range-nya mungkin kalau kalau event kecil sih yang sehari 350.000 juga ada. Dan itu 350.000 tuh semeja ya. Jadi teman-teman bisa sharing sama teman kalau masih takut. Bisa satu meja bertiga, kayak gitu. Pernah ikut Regis Dava tapi nggak dihubungin tim event. Nah, kalau kalian nggak lulus kurasi, berarti apa artinya? Biasanya antara kalian telat daftarnya, atau memang mereka tuh juga ngeliat teman-teman kayak kalian tuh jualannya apa. Kalau misalnya kalian jualannya cuma stiker semua gitu, terus yang toko sebelah jualnya ada stiker, ada baju, ada kotak pensil, lebih beragam, pasti sih yang bikin event bakal memilih yang lebih banyak variannya ketimbang banyak gambar tapi satu satu material gitu. Mudah nggak? Pak di Solo ada tiap Sabtu, tapi coba-coba dulu aja. Maksudnya acara acara bazar setiap Sabtu gitu ya? Nah iya, aku baru tahu tuh ada Cibicon juga. Aduh, tapi aku belum berani ya untuk pergi ke luar kota. Doain ya teman-teman. Aku awalnya juga, aku awalnya banget itu yang kayak di slide awal-awal, aku cuma join yang namanya Komifuro doang. Sampai saat ini, nanti teman-teman datang ya Komifuro sekalian nih aku. Aku dari dulu 2018 tuh, aku berarti udah mau berapa, 5 tahun ya di merchandise ini ya. Cuman aku sempat nggak kepegang sih gara-gara ada kerja gitu loh. Ini jadi side job doang. Awalnya cuma Komifuro yang sharing, awalnya sharing bertiga, akhirnya sharing berdua, terus sekarang udah satu meja sendiri. Ingin banget ke Komifuro, tapi jauh kan. Komifuro mau ada lagi di Bali katanya. Berarti pengalaman Cici setelah lulus kuliah langsung resign. Aku kerja juga Kak Uswa. Maka itu kenapa kalian bisa lihat dibanding toko-toko yang lain, pasti aku
gain followersnya nggak secepat itu karena aku nggak sekonsisten teman-teman yang lain. Nggak bisa tuh yang namanya ngepost feed setiap hari, bikin konten tiap hari. Aku nggak bisa. Kenapa? Karena aku ada aku full timer gitu. Aku kerja juga sebagai desain grafis. Ini adalah side job aku. Nah, cuman baru nih beberapa bulan ini aku akhirnya memutuskan untuk menjadi full timer di si art gitu. Dan kelihatan juga efeknya di TikTok. Langsung banget followersnya dalam waktu berapa ya? 2 bulan, nggak nyampe. Up-nya 8.000 followers karena konsisten konsisten tiap 2 hari sekali aku ngepost. Jadi ketahuan banget ya konsisten itu berguna banget gitu. Nggak cuman buat melatih kalian menggambar, tapi di sosmed juga algoritmanya kayak gitu. Kalau kalian konsisten bakal makin dilihat gitu loh. Any tips gak buat expose produk ke FYP gitu apa? Kak Megan, kalau boleh jujur, um, apa namanya, TikTok itu sangat mendorong orang-orang yang baru mau mulai. Jadi mereka itu probabilitas FYP itu bakal lebih besar di orang-orang account baru ketimbang yang udah lama. Kayak gitu. Tapi gimana cara FYP-nya itu adalah pertama, kalian harus konsisten. Kedua itu, kalian nggak cuman kasih lihat produk kalian, tapi gimana caranya kalian bikin video yang orang-orang tuh bisa dapat informasi dari situ, bukan informasi sekedar produk kalian doang ya. Mungkin bisa kalian share tutorial atau keseharian kalian. Kayak gitu loh. Jadi dengan menonton tuh mereka dapat informasi gitu. Ya kalian bayangin aja kalian yang nonton gitu, menurut kalian dengan video yang kalian buat, orang-orang mau nonton atau mau scroll next, kayak gitu sih. Any tips pemula untuk jualan di Shopee nggak, Kak? Jualan di Shopee. Huh, aku belakangan ini lagi mulai aktif coba live shopping, teman-teman. Live shopping tuh bener-bener impact-nya gede banget. Nggak cuman pas live shopping, tapi maksudnya nggak cuman orang check out, tapi dengan live shopping itu kalian bakal gain follower. Kayak gitu. Jadi kan follower itu kan mereka bakal kepoin juga Shopee kalian kan. Boleh tuh coba yang namanya live shopping. Tapi dengan syarat pas live shopping itu kalian harus ada harga khusus atau hadiah atau apa biar orang-orang tuh mau beli barang kalian saat live gitu. Bukan saat maksudnya lebih tergebu-gebu belinya saat live bukan pas di etalase pada biasanya kayak gitu. Boleh coba live shopping, boleh coba juga di promote-promote di Instagramnya atau di Twitter. Pernah bikin perjanjian tertulis gitu nggak buat desainnya supaya nggak diapain? Nggak pernah, Kak. Karena kalau boleh jujur dari cerita teman ke teman juga di Indo itu copyright itu nggak seterpedulikan di luar gitu loh. Biayanya tuh setahu aku antara besar atau emang nggak seefek itu gitu loh. Jadi ya kalau di Indo tuh nggak copyright tuh nggak seimportan di luar negeri gitu. Kayak gitu sih. Oke Kak, ini sebenarnya aku udah selesai sih. Ini aku pengen kasih lihat event aku. Pengen kasih lihat perbedaannya sih dari dulu ya, yang dulunya sharing booth sampai sekarang merchandise-nya udah makin banyak. Dan akhirnya juga aku di-invite sama toko-toko offline buat naro barangnya. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian kalau misalkan probabilitas untuk menjual merchandise itu nggak sekecil itu ya. Jadi bisa banyak banget. Merchandise itu nggak cuma buat bikin souvenir orang merit atau ulang tahun, tapi sekarang banyak banget toko-toko yang mau bantu jualin. Jadi kayak seru banget deh kalau kalian mau coba di bidang merchandise. Dan ini aku bikin maskot karena awalnya adalah logo aku, tapi apa namanya sekarang aku jadiin merchandise juga buat lebih ke branding juga.
Dan ini di sih aku cuma mau kasih lihat hasil-hasil karyaku selama ini yang udah makin banyak, nggak cuman akrilik doang ya. Sekarang udah banyak, dan bahkan juga aku udah sekarang lagi mau coba di bagian apa namanya? Fabric. Aku sekarang lagi mau masuk ke bagian fabric. Lagi nyoba-nyoba yang dulunya pertama kali banget kalau kalian lihat fan kit aku bikinnya tote bag yang cuma sablonan. Sekarang aku bikin tas, beraniin diri, nyoba sampel berkali-kali, buang mahal banget dari desain nol sampai jadi semuanya. Naruh barang offline tuh gimana caranya? Kalau hilang ditanggung jawab kok sama toko offline. Itu semuanya ada yang namanya MOU gitu loh teman-teman. Ada apa ya? Ada perjanjiannya. Masing-masing toko ada masing-masing apa ya bahasnya, ada masing-masing ketentuan ya. Nemu di mana vendor tas lucu? Ini bukan vendor tas ya. Ini kalian nyarinya penjahit. Nah tuh, udah sih sampai situ aja. Aku aku masih ada waktu nggak sih Kak? Aku mau jawabin pertanyaan. Dan Eh, teman-teman, kan aku nggak ada waktu panjang ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak pertanyaannya belum kejawab, aku juga di sini cuman kayak baru kasih info tips-tips sedikit banget. Cuman buat teman-teman yang mau lebih tahu dalamnya lagi tentang bisnis, merchandise, mau belajar lagi, nanti aku bakal ada kelas lagi tanggal 15 November kalau nggak ada perubahan di Mesing. Tapi yang kali ini berbayar karena lebih banyak apa ya, buka-buka rahasianya nih kita. Dan kalian juga bakal bisa dapetin merchandise aku. Pokoknya harganya aku belum tahu berapa, tapi kalian dengan bayar itu udah include dapat merchandise dari aku yang aku belum bisa spill dulu apaan, sama dapat rahasia-rahasia dari aku. Kayak gitu. Kak Vanes kayaknya kalau untuk jawab pertanyaan kan waktunya sisa 1 menitan lagi nih. Mungkin kalau Hmm, satu pertanyaan aja gimana nih Kak? boleh, boleh, Biar boleh. teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya boleh join di masterclass-nya aja kayak gitu kayak. Iya banyak banget yang nanya ya. Terus kenapa Iya. dari tadi aku nggak bisa menjawab kalian semua? Karena itu emang pertanyaan yang aku baru bisa jawabnya di next class. Sebenarnya teman-teman kayak gimana sih biar FYP itu kan tadi udah bocorin sedikit ya. Mungkin teman-teman ada yang mau join lagi nanti aku bisa spill soal itu. Wah, ya aku bakal saling support juga sih. Ayo, ada yang mau bertanya? Aku mau jawab pertanyaan yang mana ya? Kalian ada pertanyaan apa yang aku belum jawab? Cetak baju itu prosesnya gimana? Itu kan. Nah, tuh, kan banyak banget material tuh nggak cuman akrilik ya, banyak-banyak yang lain. Nanti kita pelajarin di kelas selanjutnya ya, teman-teman. Karena satu sesi nggak bakal cukup. Yang namanya tinta buat baju sama akrilik sama kertas tuh beda semua kayak gitu. Spill aplikasi dan alat tempurnya, Kak. Kalau aplikasi aku pakai Procreate di iPad, terus biasanya biar gak pecah aku em, pindahin ke Illustrator karena kan biar jadi vektor gitu. Biar untuk tapi tergantung sih teman-teman, makanya kalian butuhnya untuk merchandise apa dulu kayak gitu. Tapi aku mostly pakainya Procreate, Illustrator, sama Photoshop. Kayak gitu sih. Hai Oke. Kak. Thank you ya teman-teman yang udah join. Oke, Kak Vanes mungkin boleh nih ada sedikit pesan dan kesan atau tips and trick lah buat teman-teman yang masih memulai nih Kak. Kira-kira untuk Mm-mm. sebagai penutup juga sebelum aku tutup kelasnya dan juga aku promosin untuk kelas masternya gitu. Siapa tahu banyak banget yang mau join gitu ya Kak ya. Jadi boleh mungkin Kak Vanes mungkin punya tips and trick boleh dikasih tahu ke kita dulu ya Kak ya. Oke, untuk tips and triknya ya teman-teman. Sebenarnya sih aku udah banyak share ya dari tadi aku presentasi tips and triknya, tapi mungkin aku lebih mentingin kalian jangan pantang menyerah. Yang namanya opini orang itu banyak.
mungkin ada yang nggak suka, tapi ada juga yang suka. Kalian jangan cuma fokus di negatif komen, tapi juga lihat positif komen. Kalian jangan pernah mau dijatuhin, tapi kalian harus terus berusaha bangkit. Pokoknya konsistensi itu penting banget deh, karena bukan demi FYP ya teman-teman ya, tapi dengan konsistensi, misalkan kalian selalu menggambar, itu lama-lama juga namanya kalian belajar dan melatih kalian sendiri gitu loh. Kan yang namanya belajar tuh nggak mungkin cuma sekali doang kan, kalian tetap perlu terus tuh yang namanya belajar kayak gitu. Makanya dari aku tipsnya jangan pernah menyerah dan konsistensi sih. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin banyak banget, aku bener-bener dapat banyak banget pertanyaan di sini. Aku kan nggak bisa jawab semuanya satu-satu. Nanti kita bakal kelasnya lebih panjang lagi. Itu nanti ada di 15 November. Mungkin ada yang mau join. Aku mungkin lebih banyak share tuh buat teman-teman yang nanya soal beda-beda material, gimana biar nggak pecah. Padahal apa alatnya mungkin nggak support, cuma bisa gambar di HP, tapi bisa loh jadi merchandise yang nggak pecah hasilnya. Nanti kita mungkin bisa bahas di next class ya. Nanti poin-poinnya aku boleh nih aku tampung biar bisa juga buat bahan next class. Jadi jangan lupa join, teman-teman langsung tanyain aja admin Mes Ing karena sangat membantu. Makasih juga ya teman-teman yang udah join. Oke, aku izin share screen dulu ya, Kak Vanes ya. Boleh, Aku izin boleh dong. screen ya. Oke, jadi buat teman-teman tadi nih, Kak Vanes kan udah spill dikit gitu ya. Kalau ntar tuh kita bakal ada master class-nya, tapi ini berbayar. Bener banget teman-teman. Jadi untuk nanti itu kelasnya di tanggal 15 November jam 19.30. Pastinya ntar waktunya lebih lama di 2 jam dan teman-teman bakal dapat keuntungan gitu ya, benefit-benefit selain sertifikat ada tadi Kak Vanesh bakal janjiin merchandise juga gitu. Ini biasanya nggak ada teman-teman Iya. di kelas lain. Jadi mungkin dengan harga berapa? Dengan harga 100.000 ini teman-teman bakal dapetin merchandise-nya dari Kak Vanesh dan juga ilmu-ilmu yang pasti yang nggak di spill di sini gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman langsung aja join master class-nya ini. Misal mau daftar sekarang itu bisa banget. Caranya kayak gimana? Caranya ntar udah ada di grup WA ya teman-teman ya. Jadi ntar boleh banget dicek dulu karena di grup WA itu udah kita share untuk link pembayaran dan lain-lain. Nah, jadi sampai bertemu di tanggal 15 November bareng Kak Vanesh. Karena kan 1 jam kurang banget ya teman-teman ya. Tapi ntar itu di tanggal 15 itu kurang lebih waktunya adalah di 2 jam, bahkan bisa lebih kalau teman-temannya antusias banget. Dan kalau di masterclass itu nanti teman-teman bisa on cam dan juga on mic. Mungkin ada yang pengen nunjukin karyanya juga itu bisa banget. Nah, kayak gitu mungkin dari aku, dari Kak Vanesh sudah beres ya Kak ya? Udah sih cukup, biar nextnya di spill-nya di next class ya, Kak. Oke, boleh. Aku izin stop recording-nya dulu ya teman-teman ya.